Ya, bersama Kak Noven kembali dalam refleksi. Tuhan tidak mencari pemberian kita, tetapi yang Allah cari adalah hati kita. Ketika aktivitas rohani menggantikan relasi rohani. Pernahkah kita memberikan hadiah kepada seorang anak yang kita kasihi, tetapi orang tersebut sebenarnya lebih menginginkan kehadiran kita daripada hadiah tersebut? Sebuah analogi simpel. Seorang anak yang sukses mengirim uang setiap bulan kepada orang tuanya, di mana semua kebutuhan orang tuanya terpenuhi. Namun ketika ditanya apa yang paling orang tua mereka inginkan, jawabannya sederhana. Mungkin akan keluar kata-kata, kami tidak butuh lebih banyak uang. Yang kami inginkan simple, anak kami pulang, duduk bersama kami, makan bersama kami. Demikian pula dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, di mana dalam hal ini menurut sejarahnya bangsa Israel masih rajin beribadah, tetapi mereka itu mempersembahkan korban mereka juga masih berjalan, cuman hanya terjadi secara ritual. Tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Mereka memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi tidak memberikan diri mereka kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu pada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Apa yang menjadi sorotan dalam hal ini? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita rasa syukur. Kedua, Tuhan menginginkan kesetiaan. Ketiga, Tuhan menginginkan kepercayaan. Keempat, Tuhan menginginkan relasi. Lalu menjadi pertanyaan yang menggelitik. Tuhan menginginkan sebenarnya apa sih yang Tuhan cari gitu? Ya. 1. Tuhan menginginkan hati yang bersyukur. Dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Korban yang paling Tuhan sukai bukanlah hewan sembelihan, melainkan hati yang penuh syukur. Itu bisa kita lihat melalui ayat perjanjian baru di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 17, dan Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Lukas 17 11 ayat 11 sampai dengan 19. Makna secara kekristenannya apa? Syukur adalah pengakuan bahwa satu, hidup itu berasal dari Tuhan. Kedua, nafas kita juga berasal dari Tuhan. Ketiga, kesempatan juga berasal dari Tuhan. Dan keempat, keselamatan itu sendiri juga berasal dari Tuhan. Orang yang bersyukur sedang mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Yang kedua, Tuhan menginginkan kesetiaan pada janji. Itu bisa kita lihat pada Mazmur pasal 50 ayat 14b. Dikatakan di situ adalah bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dalam konteks perjanjian lama, nazar adalah janji yang dibuat di hadapan Allah. Kalau kita bedah secara teologisnya, Allah adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 9, maka umatnya dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan yang sama. Bukan hanya berjanji saat susah. Lagi susah aja kita cari Tuhan, lagi susah aja kita bernazar gitu. Lagi senang lupa gitu misalnya dengan nazarnya misalnya, ya. Yang kedua, tetap setia saat keadaan membaik. Itu yang terpenting, ya. Bukan hanya berjanji saat susah, tapi saat keadaan baik lupa Tuhan. Ini sebuah ilustrasi simpel, ya. Banyak orang tuh ngomong gini, Tuhan, Engkau menolong saya akan hidup sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya ketika pertolongan datang, janji itu perlahan-lahan menguap dari hidup kita. Ya, bahasa simpelnya adalah dilupakan. Coba pikirkan. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kepercayaan.
Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, Allah tidak berkata, carilah jalanmu sendiri. No, Allah tidak berkata seperti itu. Tetapi apa? Dikatakan, datanglah kepadaku. Ini bisa kita lihat dari ayat lainnya, Yeremia pasal 33 ayat 3, Filipi pasal 4 ayat 6, dan Matius 11 ayat 28. Kalau kita bedah, kata berseru menunjukkan ketergantungan total kepada Allah. Doa bukanlah tanda kelemahan. Doa juga bukan berarti meminta-minta. Doa itu komunikasi secara sudut pandang Kristiani. Ya. Tidak menunjukkan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Bukan mindset doa pada agama yang lain gitu. Agak berbeda memang dalam konsep ini. Ya, ketika Kak Novel mempelajari beberapa agama lain gitu. Doa itu adalah juga apa? Deklarasi iman bahwa aku nggak sanggup nih Tuhan sendiri, tetapi aku percaya Allah sanggup menjaga hidupku. Kira-kira esensinya ke sana. Nah, ada beberapa paradigma yang perlu diperbaiki sebenarnya. Misalnya, ada paradigma yang beredar, yang penting aktif melayani. Hati-hati, ini kesalahan paradigma. Mengira bahwa aktivitas rohani identik dengan kedewasaan rohani. Hal ini perlu dikoreksi. Dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang 38 sampai dengan 42. Marta sibuk melayani. Tetapi dalam hal ini Maria duduk dekat kaki Yesus. Yesus tidak menolak pelayanannya Marta. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa relasi lebih utama daripada aktivitas. Lalu apalagi paradigma yang beredar juga berpotensi sesat pikir ataupun perlu dikoreksi. Di mana sering juga beredar kata-kata Tuhan hanya senang jika saya memberi banyak. Hal ini pun perlu dikoreksi. Dalam Hosea pasal 6 ayat 6, di situ dinyatakan, berbunyi demikian ya ayat Tuhan ya, ayat firman Tuhan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dalam konteks ini Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Yang Tuhan inginkan adalah esensi yang utama adalah hati kita. Jadi kalau ada narasi di gereja atau di agama lain, Tuhan senang loh kalau kita memberi banyak. Pemberian yang tidak disertai hati atau cuman basa-basi busuk gitu, apalah gunanya di hadapan Tuhan. Tuhan itu bisa menguji hati, bisa melihat apakah hati kita itu munafik atau tidak. Di depan berkata manis tapi di belakang tidak, itu kan berbahaya. Tuhan menyukai hati yang tulus. Paradigma ketiga yang perlu kita perbaiki adalah saya bisa mengatasi semuanya, gua bisa lah, gua mampu semua gitu. No. Ini perlu dikoreksi juga. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bunyi firman Tuhan seperti itu. Di sini mau menekankan apa? Kemandirian tanpa Tuhan seringkali berubah menjadi kesombongan rohani. Kalau kita lihat landasan Alkitabiah dan maknanya yang bisa kita gali dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, secara konteks historisnya, Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Mazmur ini berbentuk seperti sidang pengadilan ilahi, di mana Allah itu bertindak sebagai hakim yang menegur umatnya. Bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi karena ibadah mereka kehilangan hati, kehilangan makna. Ibadah yang hanya dijalankan dengan kewajiban tanpa adanya hati yang mau mencari Allah sesungguhnya, itu berbahaya. Dalam paralelnya dalam perjanjian baru, Markus pasal 12 ayatnya yang 33, mengasihi dia itu dengan segenap hati lebih utama daripada segala korban bakaran. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kesinambungan teologi. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu mencari hati manusia terlebih dahulu.
Waktu Adam dan Hawa jatuh, untuk apa Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Allah kan Maha Tahu. Kenapa dia bertanya? Karena di situ yang dibutuhkan adalah kejujuran manusia ketika dia sudah jauh atau sudah jatuh dari Tuhan, jatuh dari hakikat aslinya yang Tuhan sudah ciptakan. Makanya Allah bertanya gitu, "Di manakah engkau, Adam?" Bukan Allah nggak tahu, tetapi apa? Karena Tuhan butuhkan adalah kejujuran hati manusia. Ketika dia sedang menjauh ataupun terhilang, bisa nggak kita jujur di hadapan Tuhan? Tuhan, aku lagi jauh nih sama engkau. Sesimpel itu ikut Tuhan. Ya. Hal apa yang perlu kita perhatikan dalam hal ini? Tanda relasi dengan Tuhan mulai menurun. Ya, tanda-tanda relasi dengan Tuhan sudah mulai menurun. 1. Doa menjadi formalitas, cuma legalistik, basa-basi, tetapi sudah kehilangan makna. Membaca Alkitab hanya sebagai kewajiban, itu juga bahaya. Baca sekedar karena dipaksa, dituntut, tetapi tidak ngerti. Nah, itu juga hati-hati. Itu sama dengan kita belajar bahasa Inggris, kita ngapal bacanya, tapi ditanya artinya kita nggak tahu, kayak orang goblok. Itu hati-hati. Yang ketiga, pelayanan menjadi rutinitas. Misalnya kita nolongin orang, berbagi sedekah di jalan gitu, berbagi makanan gitu, tetapi dilakukan itu cuma buat image di tetangga. No, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh kita memberi dengan hati, memberikan mereka perhatian dengan tulus. Itu yang Tuhan cari, hati yang mau memperhatikan orang lain. Ketika kesusahan, ketika kesulitan, apakah hati kita ada di sana? Kita ibaratnya Kak Noven mengajar, bisa nggak kita mengajar dengan hati, bukan sekedar kewajiban? Ya. Terus yang keempat, syukur mulai digantikan menjadi keluhan. Sudah sulit untuk bersyukur, itu waspada. Itu tanda, salah satu tanda juga relasi dengan Tuhan mulai menurun. Yang kelima, lebih percaya strategi daripada Tuhan. Akhirnya apa? Di gereja berpolitik, di gereja melakukan manipulasi dan gaslight, karena lebih percaya strategi daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan itu disuruh cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tulus apa yang merpatinya? Seperti merpati ini tidak boleh hilang dalam hidup kita. Nah, kalau kita bedah secara simple, trikotomi yang tiga thinking yang berdiri dalam posisi pro dan kontra. Misalnya ada statement, yang penting saya beribadah dan melayani. Saya menjalankan kewajiban agama saya dengan normal gitu. Ada posisi kontranya, kontraposisinya, di mana Tuhan menginginkan hati yang dekat, bukan sekedar aktivitas. Itu bisa kita baca dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Lalu dari posisi pro dan kontra ini, kita akan menemukan sesuatu yang bisa mengubahkan mindset kita. Yang pertama, hal simpelnya adalah gini. Aktivitas rohani tetap penting, tetapi aktivitas harus lahir dari relasi. Relasi tanpa pelayanan menjadi pasif, dan pelayanan tanpa relasi menjadi kosong. Relasi dan pelayanan harus berjalan bersamaan. Sebuah ilustrasi simpel. Bayangkan sebuah pernikahan. Suami selalu membayar tagihan, selalu memberi hadiah, selalu memenuhi kebutuhan rumah, tetapi tidak pernah berbicara dengan istrinya. Secara fungsi, pernikahan masih berjalan, tetapi secara relasi, pernikahan sedang mati. Begitulah gambaran ibadah tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemungkinan mengapa hal ini terjadi. 1, rutinitas yang berlebihan atau masuk ke dalam kesibukan hidup yang terlalu tinggi. 2, fokus pada performa rohani. Nah, ini hati-hati, bisa terjebak dalam legalistik juga ya. 3, adanya trauma masa lalu. 4, kecewa terhadap doa yang belum terjawab. 5, kemungkinannya juga terlalu mengandalkan kemampuan sendiri. 6, mungkin rutinitas agama tanpa pembaruan hati. Misalnya ditanya, kapan kamu lahir baru? Coba diingat gitu. Saya pernah bertanya seperti itu saat lagi di sebuah retreat.
kepada seseorang gitu, pas lagi nongkrong di makan-makan, kapan pertama kali kamu lahir baru dan mengapa kamu lahir baru? Tahu apa yang dijawab oleh orang itu? Oh, saya sudah pelayanan sejak SMP. Enggak ada pengertian yang apa ya, nggak nyambung gitu loh jawabannya. Yang ditanya apa dijawab apa. Apalagi setelah saya dengar dia juga S2 gitu ya. Jadi kecerdasan intelektual tidak seiring juga dengan kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosi. Ini juga harus kita pelajari dan pahami. Lalu akan kita lihat dalam frame plannya ya. 1. Catat 3 hal apa yang dapat disyukuri hari ini. Yang kedua, coba evaluasi janji yang pernah dibuat kepada Tuhan. Apakah ada janji-janji yang sempat kita utarakan tetapi tidak terlaksana? Ketiga, lakukan satu langkah aja, satu langkah ketaatan yang selama ini ditunda. Keempat, luangkan minimal 10 menit untuk berdiam diri bersama Tuhan. Lalu dalam framework up in out-nya ya. Up-nya relasi dengan Allah, bersyukur atas kasih karunia-Nya yang simple. Juga memperbaharui komitmen kepada Allah sendiri. Hal apa yang mau kita ubah yang masih kurang baik di hadapan Allah, dan kita mau coba memperbaharui hati dan pikiran kita mau melakukan transformasi, lakukan hal simple. In-nya untuk formasi diri, belajarlah mempercayai Tuhan lebih daripada diri sendiri. Ya, jangan hanya mengandalkan intelektual kita, kekuatan diri kita, sehingga kita tidak belajar terkoneksi dengan Allah. Ya, stop ritual, stop legalistik agama, belajar berelasi dengan Allah. Lalu kembangkan hati yang rendah hati, yang siap dikoreksi, siap ditegur kalau ada salah. Jangan nggak bisa, ini sudah pemahaman saya. No. Kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Untuk out-nya, relasi sosial, menjadi pribadi yang dapat dipercaya itu penting. Yang kedua, menepati janji kepada sesama. Yang ketiga, menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Untuk kita buat journaling-nya ya. Hal apa yang selama ini kita berikan kepada Tuhan, tetapi mungkin kita belum memberikan atau menyertakan hati kita. Itu yang pertama. Kedua, apakah doa kita itu lahir dari relasi, atau hanya saat krisis, atau bahkan hanya ya latah aja doa yang berulang-ulang kita ucapkan tanpa ada keinginan untuk mengerti Allah itu sendiri secara pribadi. Itu perlu kita koreksi. Perlu kita cek diri kita masing-masing. Journaling ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengoreksi hati kita masing-masing. Ketiga, dalam area apa kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita dapat membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan di minggu ini. Sekedar selingan simple. Seorang jemaat ataupun umat berkata seperti ini, Tuhan, saya sudah memberi persembahan ini, ikut pelayanan ini, hadir ibadah ini dan itu gitu. Lalu Tuhan menjawab, aku tahu nak, tapi kapan terakhir kali kita ngobrol, kita kongko? Dari contoh simpel ini, apa yang kalian pelajari? Untuk power thought-nya hari ini, 1, Tuhan tidak membutuhkan sumber dayamu. Dia menginginkan hatimu. Dia menginginkan perasaanmu. Kedua, syukur adalah bahasa hati yang mengenal kasih karunia. Ketiga, kesetiaan terlihat bukan saat berjanji, tetapi saat menepati janji. Keempat, doa bukan jalan terakhir orang percaya. Doa itu adalah nafas pertama iman seseorang. Kelima, relasi dengan Tuhan
adalah sumber dari semua pelayanan yang sehat. Kalau diambil kesimpulan singkat, pertama, kesimpulan aplikatifnya ya, pertama syukur. Itu bisa kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Di sini orang yang mengenal anugerah akan hidup dalam ucapan syukur. Orang itu di tengah kesulitan pun bisa mencari rasa syukurnya. Kedua, kesetiaan. Dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 sampai dengan 5. Tuhan menghargai integritas lebih daripada janji besar. Integritas itu bahasa simpelnya adalah melakukan hal yang benar walaupun tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Itu bicara apa? Di mana hati dan pikiran sinkron melakukan hal yang baik tanpa ada yang memuji, tanpa ada yang mengacungkan jempol, tanpa adanya tepuk tangan. Ketiga, kepercayaan. Itu bisa kita lihat dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai dengan 6. Iman yang dewasa tidak hanya percaya pada saat keadaan baik-baik saja. Tolong ya, dewasa, mikir. Yang berikutnya, relasi. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup kekal bukan sekedar masuk surga, pakai otak kalian. Ya. Hidup kekal bukan sekedar masuk surga, tetapi mengenal Allah secara pribadi. Pesan singkat, mungkin hari ini Tuhan tidak sedang meminta Anda melayani lebih banyak. Mungkin juga Tuhan sedang mengundang kita duduk lebih dekat, kongko bareng. Mungkin Tuhan tidak sedang meminta korban tambahan. Uang kita, waktu kita yang kita lakukan untuk melayani orang, bekerja di sekuler dengan efektif gitu, dengan maksimal. Bukan hanya itu. Mungkin Tuhan tuh sedang berkata kepada kita, anakku, aku rindu berhubungan denganmu. Aku rindu loh ngobrol bareng, spend time bersama. Think about it. Ibadah yang sejati bukan dimulai dari altar. Ibadah yang sejati itu dimulai dari hati yang kembali kepada Bapa. Sekedar untuk penutupnya saja, Allah itu tidak pernah terkesan oleh aktivitas religius yang kosong. Dengarkan baik-baik ya. Allah tidak pernah terkesan oleh aktivitas religius yang kosong. Allah lebih berkenan pada hati yang bersyukur, setia, dan percaya kepadanya. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 50, dirangkum dari pemikirannya Augustine of Hippo, dikatakan seperti ini kira-kira esensinya. Hati manusia tidak menemukan ketenangan sampai beristirahat di dalam Allah. Ini bukan bicara tentang saat mati, tetapi bisa gak saat kita hidup, kita bisa beristirahat dengan tenang di dalam Allah. Tanpa panik, tanpa emosi, tanpa tantrum, tanpa kecemasan, tanpa emosi yang berlebihan terhadap ini belum diurus, itu belum diurus. Coba pikirkan baik-baik. Untuk doa penutup kita simpel saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak hanya memberi sesuatu kepadamu, tetapi memberikan hati kami sepenuhnya kepadamu. Tolong kami hidup dalam rasa syukur, dalam kesetiaan pada janji kami, dan selalu percaya kepadamu dalam segala keadaan. Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami, setiap tindakan kami, setiap perkataan kami bahkan. Kami percaya semua itu dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percayai untuk memelihara dan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.